Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang keren, yaitu channel MENJNENG, Ma'arif Enjoy Menyenangkan. Pada pembelajaran PPKN kali ini akan saya sampaikan melalui pembelajaran jarak jauh dalam bentuk video pembelajaran. Sebelum kita mulai, anak-anak supaya mempersiapkan bukunya masing-masing, bisa dibuka buku paket halaman 81. Disiapkan buku tulisnya dan pensilnya. Bagaimana? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kali ini pada halaman 81. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan karena pada hari ini masuk dalam bulan Rajab, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan secara baik dan lancar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita bahas materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu anak-anak kami kenalkan kompetensi dasarnya, yaitu memproyeksikan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, pertama, menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah indikator yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, materi pertama adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Itu adalah sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Untuk mewujudkan persatuan Indonesia, dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya alinea kedua, yang berbunyi,
dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea ini menunjukkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan Indonesia itu adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Dalam tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu, yang paling menonjol ada 4 hal. Pertama, perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Itu tahap pertama dalam pembinaan persatuan Indonesia. Tahap kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Berikutnya adalah Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan Nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Tahap yang terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan, di mana proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi ada 4 tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Pertama adalah perasaan senasib, kedua adalah kebangkitan nasional, tahap ketiga adalah Sumpah Pemuda, tahap keempat adalah Proklamasi Kemerdekaan. Anak-anak masih ingat tentang Sumpah Pemuda? Bagaimana? Masih hafal tentang isi ikrar daripada Sumpah Pemuda? Coba kalian perhatikan berikut ini. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia junjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah tentang isi daripada Sumpah Pemuda. Ingat? Atau anak-anak bisa hafal? Nanti bisa dilihat kembali pada
buku bacaan kalian. Sumpah. Menurut laporan dari Kemenpora, ada 10 masalah kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja 10 masalah itu? Pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. 2. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. 3. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. 4. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. 5. Penggunaan bahasa Indonesia yang makin memburuk. Anak-anak diharapkan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. 6. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda karena ada narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Tentunya siswa kami di lingkungan SMP Ma'arif NU Pandaan diharapkan anak-anak tidak memiliki perilaku yang menyimpang seperti ini. Ya, tentunya anak-anak bisa membaca pada tata tertib sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Ya, cenderung meniru tanpa menyaring terlebih dahulu. Kedelapan, lemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Yang kesembilan, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Yang kesepuluh, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Banyak di kalangan remaja yang tidak lagi mengindahkan terhadap pedoman ajaran agama. Tentu siswa kami di lingkungan SMP Ma'arif NU Pandaan ini diharapkan memiliki perilaku yang tetap berpedoman pada ajaran agama, tentunya adalah agama Islam, karena kalian bersekolah di lingkungan sekolah Islam. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang terkandung atau yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Satu adalah nilai religius. Tentunya ada 4 macam nilai religius ini, hendaknya kita bisa menerapkan. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, hormat dan menghormati serta bekerja sama. 3, saling menghormati. 4, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yaitu mengandung ada 8 nilai. Di antaranya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain,
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, itulah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah nilai produktif. Yang keempat adalah nilai keseimbangan. Nilai produktif mengandung 3 macam nilai. Nilai keseimbangan mengandung 4 macam nilai. Nah, ini diharapkan anak-anak bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah nilai demokrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat, ya, tentunya sangat penting sekali, karena setiap warga sesuai dengan Undang-Undang Dasar memiliki kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga kebebasan itu dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Untuk membangun persatuan dan kesatuan, masyarakat harus menempati pilar-pilar utamanya. Pertama, rasa cinta tanah air. Kedua, jiwa patriot bangsa. Ketiga, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 4, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman. Kemudian 4, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, 5 pilar itulah untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keenam adalah nilai kesamaan derajat. Anak bisa memahami bagaimana penerapan nilai kesamaan derajat di sini. Yang ketujuh adalah nilai ketaatan hukum, bahwa setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati atau menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku, mulai dari presiden sampai rakyat. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Kalau di negara kita, lembaga penegak hukum ada polisi, ada ada jaksa, dan ada hakim. Agar penegak hukum ini lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. Nah, itulah nilai-nilai ketaatan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar slogan, tapi persatuan dan kesatuan itu perlu diwujudkan secara benar, sehingga negara kita menjadi negara yang tegak, tetap berdiri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.
Sebenarnya bangsa Indonesia ini mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diantaranya: 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, bahkan menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan sumpah pemuda yang mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, satu cita-cita, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi ada 9 keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita menjadi warga negara Indonesia ini harus merasa bangga, tapi tidak boleh sombong, ya. Karena semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di akhir pembelajaran kali ini, mari kita dengarkan lagu yang tidak asing lagi yang dikarang oleh Ismail Marzuki. Mari kita dengarkan bersama-sama secara semangat. Ayo mari kita bernyanyi bersama-sama. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Ayo semangat. Tepuk tangan bersama-sama, semangat. Ya, itulah lagu Rayuan Kelapa yang dikarang oleh Ismail Marzuki. Anda bisa menyanyikan
dan membayangkan seakan-akan Anda duduk di bawah pohon kelapa di kursi di dekat pantai. Demikian anak-anakku sekalian, tentang pembelajaran kali ini kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami tetap berdoa semoga anak-anak tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe di channel kesayangan Anda, yaitu channel MANJENG, Ma'arif Enjoy Menyenangkan, agar channel ini tetap eksis sehingga dapat memberikan pembelajaran kepada Anda dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.